Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arizola dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih sehat, kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT. Kita masih diberikan yaitu nikmat udara segar, hidup tenang, nyaman dan lain sebagainya. Sahabat Arizola dimanapun Anda berada, kalau kita lihat di media sosmed, media televisi, media surat kabar dan sebagainya, begitu banyak saudara-saudara kita tertimpa bencana, yaitu banjir, kebakaran, gempa dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadikan kita bersama untuk refleksi diri kita, introspeksi kepada diri kita sendiri, bahwasanya ternyata segala-gala bencana tersebut karena ulah diri kita sendiri, ulah manusia itu sendiri. Allah SWT sudah menerangkan kepada diri kita di dalam surat Al-Rum ayat 41, Doharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas. Sesungguhnya bencana yang ada di bumi dan dia ada di lautan ini karena ulah manusia itu sendiri. Padahal kalau kita lihat tentang penciptaan manusia, Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sesempurna bentuk. Sempurna bentuk yang pertama menjadikan manusia yang paling mulia. Saking mulianya manusia sebagai makhluk di dunia ini, Allah SWT memerintahkan iblis dan malaikat untuk tunduk kepada manusia. Yang kedua, sempurnanya penciptaan manusia di dunia ini, Allah mendirikan derajat paling tinggi sebagai manusia, yaitu derajat khalifah di dunia ini, sebagai pemimpin di dunia ini, mengatur alam, bersahabat dengan alam dan sebagainya. Yang ketiga, menjadikan manusia sebagai pemenang dalam segala hal. Kuntum khara ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Manusia menjadi manusia yang paling luar biasa, menjadi pemenang di dunia ini. Kalau kita lihat dari penciptaan manusia, dari mulai daripada sel sperma, begitu banyak berjuta-juta sel sperma yang hanya jadi cuma kita saat ini, satu saat ini, yaitu sel sperma satu yang jadi kita saat ini. Yang kedua, ketika dalam alam ruh, Allah memilihkan ruh kepada kita dan meniupkan ruh saat 4 bulan di dalam rahim ibu kita, dan jadilah kita, yaitu kita saat ini. Kita menjadi pemenang yang kedua. Yang ketiga, di dalam kandungan selama 9 bulan, kemudian lahir di dunia. Berapa banyak bayi yang lahir ketika di dunia mereka tidak punya nyawa, dan kita alhamdulillah kita lahir di dunia dan kita masih punya nyawa dan kita hidup. Sahabat Arizola dimanapun Anda berada, tapi ketika di dunia ini, sudah lahir di dunia ini, ternyata manusia tersebut menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok penghantar rahmat. Yang kedua, kelompok penghantar rahmat laknat Allah SWT. Yang pertama sebagai kelompok penghantar rahmat, yang kedua kelompok penghantar laknat Allah SWT. Hal ini Allah SWT sudah menyampaikan, berfirman kepada kita di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahana li barakati minas samai wal ardh walakinna kadzabu. Dua kelompok manusia ketika di dunia ini. Pertama penghantar rahmat, kedua penghantar laknat. Walau anal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Kelompok pertama mereka penghantar rahmat, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Walau anal qura, seandainya penduduk di negeri tersebut amanu, beriman, dan watakau dan bertakwa, lafahtahna alaihim barakati minas samai wal ardh, maka Allah akan memberikan keberkahan, membuka keberkahan di langit maupun di bumi ini. Yang kedua, kelompok yang kedua, mereka penghantar laknat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka penghantar laknat Allah Subhanahu wa taala? Walakinna kadzabu, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka yang mendustakan syariat-syariat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, introspeksi kita bersama, kita menjadikan diri kita menjadi orang penghantar rahmat atau penghantar laknat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ciri-ciri mereka penghantar rahmat?
Penghantar rahmat adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Dan indikator mereka yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Indikator mereka yang beriman yang pertama, wa idza dzukira wajilat qulubuhum, kita didengarkan nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, mereka dikatakan mendengarkan ayat-ayat Allah, didengarkan ayat Allah bertambah imannya. Yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri yang beriman. Apakah diri kita ketika didengar didengarkan nama Allah bergetar hati kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan, membina kita sehari minimal 5 kali untuk menggetarkan hati kita, mengetarkan diri kita ketika mendengar nama Allah dengan seruan salat, dengan seruan azan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apakah setelah kita mendengar ayat-ayat Allah bertambah iman kita? Menjadi introspeksi, seberapa kita sudah mengkaji Al-Quran, seberapa kita mengaji lembar-lembaran Al-Quran dalam 24 jam, seberapa menit kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Banyak kita memegang HP atau kita banyak memegang Al-Quran. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita bertawakal untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kemuliaan kita di dunia ini. Kita dengan cara-cara syariat Allah, atau kita malah sebaliknya, kita mendustakan syariat-syariat Allah, cari kaya pergi ke orang paranormal, cari jabatan pergi ke paranormal, cari kemuliaan di dunia ini pengen ke paranormal dan lain sebagainya. Sahabat Arizula dimanapun Anda berada, inilah bagaimana diri kita masing-masing supaya kita menjadi orang yang menghantar rahmat Allah SWT. Jangan sampai kita menjadi orang yang menghantar laknat Allah SWT. Bisa jadi bencana-bencana ini karena kita sebagai orang yang menghantar laknat Allah SWT. Kita tidak menunaikan panggilan Allah, kita tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah, dan kita tidak pernah memenuhi syariat-syariat Allah SWT. Sahabat Arizula dimanapun Anda berada, semoga kita menjadi orang-orang yang sebagai penghantar rahmat, bukan penghantar laknat Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.